Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jaga selalu kesehatannya. Baiklah anak-anak. Untuk pertama kali Ibu masuk di kelas 8. Mungkin kalian banyak yang belum kenal dengan Ibu, karena kelas 1 atau kelas 7 kalian tidak Ibu ajar. Perkenalkan, nama Ibu Baiti, Ibu yang ngajar semua kelas 8 pelajaran fikih. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang sujud syukur. Nah, untuk sujud syukur ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mengerti apa itu pengertian sujud syukur. Sudah itu dalil dari sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, dan bacaan sujud syukur. Sekarang kita mulai dari pertama, yaitu tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur terdiri dari dua kata, yaitu sujud dan syukur. Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kehusyuan. Sedangkan syukur itu adalah ucapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita terapkan dengan melalui syukur dalam hati atau syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Nah, dari dua kata ini kita satukan menjadi sujud syukur. Yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapatkan keuntungan dan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Atau dengan kata lain, yang dikatakan sujud syukur adalah sujud ucapan terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, atau terhindar dari segala mara bahaya yang mengancam diri kita. Misalnya salah satu contohnya, kita mendapat ranking misalnya ya. Tadinya kita nggak pernah ranking, atau tiba-tiba kita ranking 1 misalnya. Nah, itu bisa kita melaksanakan sujud syukur. Atau yang terhindar dari musibah, misal kita mau misalnya kita mau berangkat ke sekolah ya. Tiba-tiba di perbatasan rel misalnya hampir kita ketabrak rel misalnya, ketabrak kereta ya maksud Ibu. Nah, itu saat itulah sebenarnya kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, itu dari pengertian tentang sujud syukur. Dalil sujud syukur terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua tentang dalil sujud syukur itu adalah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, jadi dari dalil kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita bersyukur itu adalah sebenarnya wajib. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebaliknya, kita tidak bersyukur, kita menjadi kufur, maka nikmat itu tidak akan kita dapatkan.
Sekarang tentang hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur itu pada dasarnya adalah wajib. Jelas itu sudah tertera dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi dan Quran surat Al-Maidah ayat 152. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah oleh Allah nikmat kita ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita menjadi kufur, maka kita tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Itu adalah hukum bersyukur. Sedangkan hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa? Kalau kita kerjakan, maka akan mendapat pahala. Jika kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Jadi tinggal kita mencari yang mana aja, mau dapat pahala atau tidak. Kalau kita mau menambah pahala, ya kita kalau ada kejadian atau segala sesuatu misalnya menyenangkan kita, itu disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Nah, ini adalah hadis tentang sujud syukur. Hadis tentang sujud syukur ini yaitu terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi ya, Ibnu Majah dan Tirmizi yang berbunyi An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun sayyarahu au busyira bihi harrasajidan syukrolillahi ta'ala, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Nah, jadi jelas di sini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila kita melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur ini ada 3 macam. Yang pertama adalah karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapat berita yang menyenangkan. Ketiga, kita terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpa. Nah, seperti Ibu jelaskan awal tadi ya, bahwasanya bila kita mau melaksanakan sujud syukur itu karena kita pertama kita mungkin mendapatkan nikmat yang nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya nikmat itu ya seperti Ibu jelaskan tadi, kita nggak pernah ranking misalnya ya, tiba-tiba kita ranking umum. Jadi rasa syukur kita itu disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, misalnya kita mendapat berita yang menyenangkan, ya sama aja, hampir sama dengan yang tadi ya. Yang ketiga, terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpa kita, sehingga bisa dikatakan musibah itu hampir mengancam keselamatan kita misalnya. Nah, itu kita juga disunahkan, saat itulah kita melaksanakan sujud syukur. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Silakan kalian simak ya, kalian lihat itu, dan kira-kira kalau memang ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Kalau memang kurang paham silahkan ditanyakan langsung dengan Ibu ya. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.